Penggal babat Tulungagung, sejarah Tumbak Kiai Upas. Tumbak Kiai Upas adalah pusaka Kabupaten Tulungagung. Sebagaimana ditulis dalam buku sejarah Babat Tulungagung, menurut latar belakang budayanya atau cerita rakyat dari versi keluarga Raden Mas Pringgo Kusumo, Bupati Tulungagung yang ke-10. Konon, pada akhir pemerintahan Mojopahit, banyak keluarga raja yang membuang gelarnya sebagai bangsawan dan melarikan diri ke Bali, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Salah seorang kerabat raja bernama Wonoboyo melarikan diri ke Jawa Tengah dan babat hutan di sekitar wilayah Mataram dekat Rawapening, Ambarawa. Setelah membabat hutan, Wonoboyo bergelar Ki Wonoboya. Selanjutnya, hutan yang dibabat itu di kemudian hari menjadi suatu pedukuhan yang sangat ramai. Dan sesuai dengan nama putranya, oleh Ki Wonoboyo, dukuh itu dinamakan Dukuh Mangir. Pada suatu hari, Ki Wonoboyo mengadakan selamatan bersih desa. Banyak para muda-mudi yang datang membantu. Namun, ada salah satu di antara pemudi yang lupa tidak membawa pisau dan terpaksa meminjam kepada Ki Wonoboyo. Ki Wonoboyo tidak keberatan. Gadis itu dipinjami sebuah pisau, namun ada pantangannya, yakni jangan sekali-kali pisau itu ditaruh di pangkuannya. Tetapi gadis itu lupa. Pada saat ia sedang beristirahat, pisau itu ditaruh di pangkuannya. Namun tiba-tiba pisau itu lenyap. Dengan hilangnya pisau tersebut, sang gadis itu hamil. Ia menangis dan menceritakan persoalannya kepada Ki Wonoboyo. Alangkah prihatinnya Ki Wonoboyo, yang selanjutnya beliau bertapa di puncak Gunung Merapi. Ketika telah datang saatnya melahirkan, betapa lebih terkejutnya sang ibu karena bukannya jabang bayi yang dilahirkan, melahirkan seekor ular naga. Namun bagaimanapun keadaannya, ia tetap anak bagi seorang ibu, dan ular naga itu diberi nama Baru Klinting, yang berikutnya dibesarkan di Rawapening. Baru Klinting punya jiwa dan bahkan bisa berbicara seperti layaknya manusia. Setelah dewasa, kepada ibunya ia bertanya tentang siapa dan di mana ayahnya. Dijawablah oleh sang ibu, jika ayahnya adalah Ki Wonoboyo dan saat ini sedang melakukan tapa di puncak Gunung Merapi. Atas izin ibu, berangkatlah sang naga mencari ayahnya. Namun setelah sampai ke tempat tujuan, alangkah kecewanya Baru Klinting, karena bukannya pengakuan Ki Wonoboyo sebagai ayah, tetapi sebuah cacian. Tak mungkin Wonoboyo mempunyai anak seekor ular. Baru Klinting tetap bersikukuh. Maka Ki Wonoboyo mengajukan sebuah tuntutan. Lingkarilah puncak Merapi, karena untuk mendapatkan pengakuan diri sebagai anak Ki Wonoboyo, diturutinyalah permintaan ayahnya. Ketika kurang sedikit, Baru Klinting menjulurkan lidah untuk menyambung antara kepala dan ujung ekornya. Tiba-tiba Ki Wonoboyo memotong lidah itu. Berubahlah lidah ular raksasa itu menjadi sebilah mata tombak, yang akhirnya Baru Klinting melarikan diri dan dikejar oleh Wonoboyo. Baru Klinting selanjutnya menceburkan diri ke laut selatan dan berubah wujud menjadi sebatang kayu. Diambilnya kayu itu oleh Wonoboyo dan dipergunakan sebagai landean atau batang tombak, dan tombak itu diberinya nama Kiai Upas. Sepeninggalan Ki Wonoboyo, akhirnya tombak itu dimiliki oleh putranya yang bernama Mangir. Dan dengan tombak pusaka Kiai Upas, Mangir bergelar nama Ki Ajar Mangir. Kini Mangir menjadi sakti. Desanya menjadi ramai dan memutuskan untuk tidak mau tunduk dengan Mataram. Memisahkan diri, tidak mau terikat oleh kekuasaan raja. Dengan sikap Mangir yang seperti itu, pihak keraton cemas. Tak mungkin Mangir ditundukkan dengan cara kekerasan. Mangir sakti karena pusakanya. Akhirnya terambil kesimpulan oleh Raja Mataram untuk mengirim Tendik Sandi yang berpura-pura barang jantur menyelidiki kelemahan Ki Ajar Mangir. Putra-putri raja dikorbankan untuk menjadi waranggono dan masuk ke Dukuh Mangir. Tak sia-sia, Ki Ajar Mangir kena jebak.
Setelah putra mendiang Ki Wonoboyo itu mengetahui orang yang barang jantur dengan waranggononya yang cantik-cantik, dirinya terpikat dan berujung pada niatnya untuk memperistri. Terjadilah perkawinan antara Ki Ajeng Mangir dengan putri raja. Lama ia berumah tangga, hingga pada suatu hari sang putri mengatakan pada suaminya jika sebenarnya dirinya adalah putri raja. Kata putri, meskipun Raja Mataram adalah musuh Ki Ajar Mangir, tetapi mengingat bahwa ia sekarang sudah menjadi menantunya, apakah tidak sebaiknya jika putra menantu mau menghadap untuk mengaturkan sembah bekti? Jika Ki Ajar Mangir memang dianggap bersalah, maka sang putri bersedia memintakan maaf. Karena didesak oleh sang istri, akhirnya dengan tombak Kiai Upas berangkatlah mereka ke keraton untuk sungkem pada orang tua. Namun karena tujuan pokok kedatangannya ke Mataram untuk menghaturkan sembah bekti menantu kepada orang tua, maka para penjaga pintu gerbang melarang Kiai Upas dibawa masuk ke keraton. Ketika Ki Ajar Mangir sedang menghaturkan sungkem, kepalanya dipegang oleh mertuanya dan dibenturkan pada tempat duduk yang terbuat dari batu pualam, sehingga Ki Ajar Mangir tewas seketika itu juga. Selanjutnya Mangir dimakamkan dalam posisi badan separuh di dalam tembok dan separuh di luar tembok keraton. Dan itu menandakan meskipun musuh tetap, Ki Ajar Mangir juga anak menantu. Sepeninggalan mendiang Ki Ajar Mangir itu, Mataram terserang pagebluk dan itu disebabkan oleh tombak Kiai Upas. Adapun berikutnya, yang kuat berketempatan tombak pusaka itu adalah keturunan Raja Mataram yang menjadi bupati di Kabupaten Ngrowo, Tulungagung. Menurut cerita, kursi yang terbuat dari batu pualam yang dipakai untuk membenturkan kepala Mangir sampai sekarang masih ada. Ialah di Kota Gede dan dinamakan Watu Gateng.